Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa yang baik buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih tetap menyertai kehidupan kami bersuka cita dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, sehingga kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang penguasaan diri. Mengapa kita harus menguasai diri? Karena dalam kehidupan manusia, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka semua perbuatan-perbuatan yang keluar dari dalam hatinya yang timbul di dalam daging itu, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang 21. Nah, untuk itu kita sangat membutuhkan yang namanya penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, maka kita akan hancur dengan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh daging. Kita tahu bahwa keinginan-keinginan yang diinginkan oleh daging, semuanya itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebab akibat daripada kejatuhan manusia. Coba kita lihat di dalam Markus 7 ayat 21 sampai ayat 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi perbuatan-perbuatan yang keluar yang dihasilkan oleh daging ini asalnya itu dari dalam. Jadi hati manusia ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu merembes kepada keturunan-keturunannya, sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini manusia itu kelakuannya sangat mengerikan. Banyak terjadi pembunuhan, pemerkosaan. Orang-orang muda ataupun orang tua itu jatuh dalam dosa perzinahan atau obat-obatan terlarang. Semuanya ini adalah keinginan-keinginan hati manusia, karena hati kita itu gelap. Hati manusia itu selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus menguasai hati kita. Karena tanpa kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan binasa. Mengapa kita akan binasa? Karena perbuatan-perbuatan daging itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melawan keinginan daging? Kita tahu bahwa keinginan daging itu tidak akan mudah untuk dihilangkan. Apalagi kalau misalnya kita pernah terlibat dalam obat-obatan terlarang, atau biasanya kita pergaulannya itu buruk, mungkin kita sangat sulit untuk meninggalkan itu. Ketika kita terikat dengan sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita atau hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita akan sangat sulit untuk meninggalkan itu, karena itu mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita biarkan kita tidak bisa mengendalikan itu, maka kita akan binasa. Di dalam Galatia
5 ayat 21 di situ berkata bahwa itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan daging yang diinginkan oleh hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika waktunya tiba, apabila kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, hanya satu cara supaya kita bisa kuat untuk menguasai diri kita, untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh, artinya Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang Roh Tuhan inginkan. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka hati kita pun akan diubah. Sehingga ketika hati kita diubah, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan semuanya itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan bisa mengendalikan perkataan-perkataan kita, kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin seringkali membuat banyak orang di sekitar kita menderita, ataupun membuat diri kita sendiri menderita karena perbuatan jahat kita itu. Karena itu, saudara-saudaraku, pada saat ini marilah kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kita, dan kita minta kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kita akan mampu melalui hidup ini kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, sekian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan, berikan kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami, penuhi hati kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menguasai diri kami. Kami mampu mengendalikan perbuatan-perbuatan kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.
Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa